Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Sadaqah Talks Forum yang dimuliakan Allah, selamat datang dalam kegiatan Sadaqah Talks Forum sesi yang kedua ini. Saya Ahmad Rofiki. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum Bapak dan Ibu ikut acara menyimak bersama acara Sadaqah Talks Forum ini. Jadi lembaga sedekah ini adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang banyak bergerak membantu saudara-saudara kita di Palestina, berdiri sejak April 2017. Lembaga ini banyak bekerja sama dengan masyarakat Indonesia, dengan institusi, dengan lembaga-lembaga untuk menyalurkan, membuat berbagai macam proyek-proyek tentang kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, kita memilih Palestina tentu ada alasannya. Jadi Palestina ini menghadapi beberapa tragedi yang tidak ada di tempat lain di muka bumi, ya, tidak ditemukan di wilayah yang lainnya. Dan semuanya adalah tragedi kemanusiaan, ya, mulai dari satu-satunya bangsa yang tidak memiliki negara itu adalah bangsa Palestina. Ya, jadi di dalam paspor mereka itu tidak ada kata negara Palestina. Ini juga bangsa yang sampai hari ini menjadi satu-satunya bangsa yang masih terjajah oleh bangsa asing lain yang datang ke tempat itu, ya, ke negara mereka. Nah, tidak ada bangsa yang hidupnya terjajah seperti bangsa Palestina. Nah, tapi ada satu hal, ya, sebenarnya di luar kemanusiaan yang juga ini menjadi perhatian sangat besar bagi kita adalah Palestina ini adalah tanah suci, ya, yang bagi kita kalau kita ingat Makkah, Madinah, sebenarnya tidak boleh kita terpisah dengan satu lagi, yaitu tanah suci Palestina. Tetapi perbedaannya Makkah dengan Madinah itu adalah tanah yang masih kita bisa kunjungi dan kita bisa makmurkan dengan luar biasa. Palestina itu tidak bisa kita datangi dengan mudah karena dia berada di dalam penjajahan bangsa Zionis, ya. Nah, oleh karena itu masih banyak krisis Palestina lain yang sangat luar biasa, ya. Misalkan jumlah pengungsi mereka, jumlah pengungsi terbesar di dunia. Jadi dari 13 juta penduduk Palestina, 8 juta lebih diantaranya adalah para pengungsi, ya, dan mereka mengungsi di dalam ataupun di luar Palestina. Nah, saudara sekalian, inilah yang kemudian mendorong kita untuk melakukan banyak proyek-proyek kemanusiaan. Mulai dari di bulan Ramadan kemarin kita ada Ramadan Project, ada iftar jama'i, ada bantuan makanan. Kemudian kemarin kurban kita buat kurban full berkah namanya. Kita membagikan daging di Gaza. Kemudian ada kurang lebih 300 anak yatim di kota Gaza yang hari ini masih mendapatkan bantuan bulanan dari masyarakat Indonesia melalui lembaga Sadaqah. Kemudian nanti di musim dingin, setiap tahun kita selalu mengantarkan pakaian, selimut, kebutuhan-kebutuhan yang menolong masyarakat pengungsi dari ganasnya musim dingin, ya. Kemudian ada food basket kita bagikan untuk saudara kita di Gaza. Dan Masjidil Aqsa banyak sekali membutuhkan renovasi itu juga mendapatkan bantuan dana dari kita. Ini semuanya adalah upaya dari masyarakat Indonesia yang bekerja sama dengan lembaga Sadaqah untuk menunjukkan kepedulian kita yang sangat luar biasa kepada perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Maka kami tidak bosan-bosannya mengajak masyarakat Indonesia, secara khusus adalah para peserta Sadaqah Talks Forum malam hari ini, untuk terus-menerus menunjukkan kepedulian kita kepada saudara kita yang ada di Palestina, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukan ini semuanya, memikirkan dan membantu mereka yang sedang berada di dalam kondisi yang amat sangat berat, kondisi tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dalam sesi ini Bapak dan Ibu dapat melihat rekening yang sudah kita bagikan, dan juga ada QRIS yang bisa di-scan atau difoto oleh Bapak Ibu sekalian, dan silahkan memberikan berapapun Bapak Ibu, seluruh peserta yang bisa diberikan buat saudara kita yang ada di Palestina. Nilai itu kecil dan besar semuanya insya Allah menjadi sebuah keberkahan yang sangat luar biasa bagi kita. Dan secara khusus untuk saudara kita di Palestina itu menjadi bantuan yang amat sangat berharga buat mereka, khususnya dalam situasi pandemi yang sangat sulit ini. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta sekalian atas kehadirannya, kepeduliannya,
dan keikut sertaannya di dalam acara Sadaqah Talks Forum sesi kedua pada malam hari ini. Semoga seluruh kontribusi ini menjadi amal soleh dan keberkahan bagi kehidupan kita. Selamat menikmati acara Sadaqah Talks Forum episode kedua. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqah Talks Forum edisi 2 malam ini kembali hadir dengan tema Manuver Turki dan Kecurigaan Tapak Tilas Imperium Ottoman dengan narasumber peneliti senior Center for Indonesia Reform Ustadz Ahmad Zakirin MSc. Hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator Sadaqah Talks Forum, Bang Afwan Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu serta saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur sekali saya dapat menjumpai Anda kembali dalam Sadaqah Talks Forum edisi yang kedua. Dan seperti tadi sudah disampaikan, apa yang akan kita bahas hari ini adalah tentang manuver Turki dan kecurigaan tapak tilas Imperium Ottoman atau Kekhalifahan Turki Utsmani. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian dirahmati Allah SWT, kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu tentang menakar isu New Ottoman dan relevansinya dalam politik Turki hari ini. Kalau kita lihat, kalau saya ini terus terang kan pemerhati budaya, karena sebagai seniman juga ya, teman-teman mengenal saya sebagai seniman. Ini kita melihat belakangan ini Turki sering mengenalkan kebudayaan era-era Turki Ottoman. Ada film yang cukup panjang, Ertugrul, ada film layar lebar, Fatih, ada film Abdul Hamid kedua kalau saya tidak salah ya, Kekhalifahan dan lain sebagainya. Ini tentu bukan sesuatu yang tidak disengaja. Ini ada seperti ada agenda yang terselubung kalau orang-orang berpikir konspirasi gitu, Ustaz Ahmad Zakirin ya. Mungkin kita akan lebih jauh membahas tentang relevansinya Turki dalam isu New Ottoman ini. Dan sedikit saya perkenalkan, Ustaz Ahmad Zakirin adalah peneliti senior dari Center for Indonesian Reform. Ini sebuah lembaga penelitian yang sudah cukup lama ya, lebih dari 20 tahun nih Ustaz Zakirin ya. Sejak saya mahasiswa seperti sudah ada CIR ya, CIR, Center for Indonesian Reform. Kita akan sedikit membahas Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana ada romansa-romansa yang belakangan dimunculkan oleh pemerintahan Erdogan ini. Ada romansa-romansa masa lalu yang dimunculkan ya, dengan membawa Turki Utsmani. Pertama tentu puncaknya kemarin ya, Hagia Sophia dikembalikan menjadi masjid. Kemudian sebelumnya tadi saya sudah sampaikan ada beberapa kode-kode nih dari pemerintahan Erdogan ya, dengan adanya film-film atau budaya-budaya. Ini kan tentu menjadi salah satu soft diplomacy ya bagi sebuah pemerintahan untuk memperkenalkan visi atau misi dari sebuah negara begitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut dengan pembicara kita yang kedua yang luar biasa, Ustaz Ahmad Zakirin, dan beliau ini yang menarik, beliau menulis buku Kebangkitan Post-Islamisme, Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu. Wah, ini luar biasa sekali. Dan ini adalah CV beliau. Beliau lahir di Demak tahun 71. Ustaz Zakirin, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Sadaqah Talks yang mengundang saya untuk berbagi pengetahuan atau mungkin pengalaman diskusi tentang tema yang hemat saya sangat menarik ya, menakar isu New Ottoman dan refleksinya dalam politik kawasan Turki kontemporer. Saya ada presentasi yang mungkin akan saya tampilkan. Ini adalah pokok-pokok tema yang akan coba kita bahas. Mas Afwan Riyadi, berapa menit bisa kita sampaikan presentasinya? 30 menit Ustaz. 30 menit ya. Sebelumnya, Assalamualaikum Ustadz Asep Sobari yang telah memberikan paparan tentang performan Turki Utsmani di dalam sejarah Islam. Saya ingin mencoba melihat bagaimana kaitannya
isu New Ottoman dengan refleksi politik kawasan Turki kontemporer, dalam hal ini kebijakan politik Erdogan. Saya akan mulai untuk memahami potret Turki kontemporer. Saya kira kita bisa bagi ya Turki dalam 3 fase penting. Momentum penting yang mempengaruhi kemudian epistemologi dan simbol yang terbentuk. Boleh jadi simbol kemudian menciptakan epistemologi, atau sebaliknya epistemologi melahirkan simbol. Fase pertama yang menurut hemat saya, kalau kita berbicara Turki masa lalu dengan keterkaitannya dengan Turki pada masa sekarang ini, diawali dengan penaklukan Bizantium 1453, dan kemudian adanya perubahan status Katedral Hagia Sophia menjadi masjid. Jadi pada satu sisi ini adalah penaklukan Islam versus Kristen, dan kemudian perubahan epistemologi dan simbolnya di dalam perubahan status Hagia Sophia sebagai masjid. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya fase ketiga adalah bubarnya Khilafah Utsmani pada tahun 1924, dan bagian dari bubarnya kekhilafahan itu adalah terjadinya perubahan simbol yang kemudian juga mempengaruhi epistemologi Turki 90-an tahun mendatang. Apa itu? Yakni perubahan masjid menjadi museum. Dalam hal ini bisa kita katakan Islam versus sekularisme. Ini fase kedua yang kita bisa tandai dari sejarah Turki. Kemudian yang ketiga adalah peringatan kudeta Juli 2016, dan kembali lagi kepada perubahan simbol dan epistemologinya, yakni ditandai dengan kembalinya Hagia Sophia atau Hagia Sophia menjadi masjid dari sebelumnya museum pada fase yang kedua. Jadi dari potret ini kemudian kita bisa menangkap apa yang sebenarnya terjadi pada Turki kontemporer. Jika pada fase pertama, fase perubahan epistemologi dari kekuasaan Kristen ke dalam kekuasaan Islam, yang ditandai dengan munculnya khilafah Turki Utsmani, maka kemudian di sisi simbolnya adalah perubahan status katedral menjadi masjid. Kemudian pada fase kedua adalah bubarnya khilafah Utsmani, dan pada sisi simbolnya terjadi perubahan masjid menjadi museum yang menandai dikalahkannya Islam dan menangnya sekularisme. Kita sebut misalnya Metin Hafler. Dia mengatakan di dalam tulisannya Islam and the Politicization of Islam, Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State. Dia mengatakan begini, revolusi Kemalisme sejak awal dimaksudkan sebagai rekonstruksi identitas baru Turki yang berpijak pada 2 prinsip. Yang pertama adalah prinsip anti-Utsmani, dan yang kedua adalah prinsip anti-Islamisme. Jadi nanti kemudian terjadi karena adanya revolusi ini perubahan dalam bentuk simbol yang ditandai dengan perubahan Hagia Sophia. Perubahan ini tidak hanya semata perubahan karena mungkin kebutuhan politik, tapi ini sebuah kebutuhan simbol karena perubahan epistemologi Turki. Baru kemudian pada fase ketiga dikembalikannya simbol dan epistemologi Turki. Epistemologi Turki dari sekularisme menuju Islam yang ditandai dengan perubahan simbol Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Ini cara membaca potret sejarah Turki yang terkait dengan politik kontemporer.
temporer AK Party atau dalam hal ini Erdogan. Sekarang pertanyaannya bagaimana membaca manuver Erdogan dalam perubahan status itu? Tadi sudah saya sedikit singgung bahwa perubahan itu dimaksudkan sebagai perubahan pada sisi dalam tataran simbolik, tapi pada sisi lain juga merupakan sebuah perubahan prognosis geopolitik. Cara memandang Turki pada masa depan. Yang pada sisi fase kedua cara pandang Turki masa depan itu di dalam konstruksi sekularisme, namun di fase 3 ini adalah cara memandang Turki masa depan dengan mengembalikan kepada konsep atau prinsip Islam sebagai harga diri bangsa. Jadi kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada sebagian cara pandang yang hemat saya tidak tepat kalau kemudian ada analisis yang membenturkan visi nasionalisme Turki dengan visi Islamisme Turki. Karena di dalam fase ketiga inilah bisa dikatakan dan didukung oleh banyak pengamat bahwa pada dasarnya apa yang terjadi pada kebijakan politik domestik Turki ataupun politik kawasan ini sesungguhnya merefleksikan perpaduan antara elemen Islamisme pada satu sisi dengan elemen nasionalisme yang akan menjadi potret Turki pada masa sekarang dan pada masa depan. Misalnya saya sebutkan seorang orang dekat Erdogan yang namanya Fakhruddin Altun. Dia mengatakan siapa saja yang melihat atau mencoba mengkontradiksikan antara nasionalisme dan agama di Turki adalah upaya yang sia-sia. Karena antara nasionalisme dan agama di Turki itu sudah merupakan satu nexus yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi walaupun fase itu tercipta dan merupakan antitesis dari fase sebelumnya, tapi pada dasarnya di dalam perjalanan fase kedua dan ketiga ini ada semacam sublimasi. Sublimasi pada satu sisi aspek keislaman atau bisa dibaca sebagai Islamisme pemerintahan Erdogan sangat kuat, namun di sisi lain bahwa pada dasarnya elemen keislaman itu, elemen nasionalisme itu hadir juga sangat kuat di dalam pemerintahan AK Party selama hampir 18 tahun. 18 tahun. Jadi kurang lebih cara memandangnya semacam itu. Jadi karena ini berbicara tentang epistemologi, maka perubahan simbolik yang dilakukan Erdogan terkait dengan perubahan status Hagia Sophia itu juga merefleksikan di belakangnya perubahan epistemologi Turki masa depan. Yang pada satu sisi pada fase 2 merefleksikan nasionalisme sekuler yang sangat ekstrim, tapi pada fase yang ketiga merefleksikan nasionalisme Islam ya, pada sisi yang lainnya. Jadi kurang lebih semacam itu. Kemudian pertanyaannya, mengapa elemen nasionalisme dan Islamisme sangat kuat di dalam pemerintahan Erdogan sekarang? Saya kira kita bisa lihat bahwa pada dasarnya elemen Islamisme dan nasionalisme itu sudah terbentuk ya, sejak perubahan Turki dari fase pertama ke fase kedua. Jadi kalau kemudian masuk pada fase yang ketiga, ini bisa kita katakan ada sekitar 96 tahun, hampir 100 tahun. Itu artinya bahwa memang tanpa disadari, proses revolusi dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Mustafa Kemal pada sisi yang lainnya telah membentuk semacam kebiasaan-kebiasaan baru masyarakat Turki yang melihat bahwa negara ideal
Turki masa depan adalah negara ideal yang berdasarkan prinsip-prinsip nasionalisme. Hanya saja di dalam sudut epistemologinya Mustafa Kemal, dia hanya bisa dikawinkan dengan ideologi Turanisme. Ya, ideologi Turanisme yang di dalam pandangan mereka, ideologi inilah yang akan membangun kembali kejayaan Turki setelah kemerosotan Turki Utsmani. Kurang lebih semacam itu. Cara pandang ini secara sadar atau tidak sebenarnya telah dipraktekkan oleh Erdogan, sehingga kemudian dia tidak hanya sekedar memindahkan simbol Hagia Sophia atau Hagia Sophia menjadi masjid, tapi lebih dalam dari itu bahwa sesungguhnya apa yang dia lakukan menabalkan kembali atau menegaskan kembali apa yang sebenarnya secara prinsip telah dilakukan oleh Mustafa Kemal ketika membangun Republik Turki yang sekular. Hanya kemudian ya, epistemologinya digeser menjadi epistemologi agama. Dan ini yang dikatakan oleh banyak para pengamat mengatakan bahwa sebenarnya perubahan Hagia Sophia itu tidak semata dipandang sebagai perubahan orientasi epistemologi Turki, tapi sebenarnya juga merupakan perubahan atau meneguhkan kembali makna nasionalisme yang dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk pada satu sisi yang baru bisa direalisasikan pada masa kepemimpinan Akparti dan Erdogan. Apa itu? Nasionalisme di dalam praktik. Kurang lebih semacam itu. Yang saya maksud dengan nasionalisme di dalam praktek adalah bahwa satu kehilangan besar Turki pada masa Mustafa Kemal hingga kemudian pemerintahan Erdogan sekarang itu adalah aspek independensi. Aspek independensi ini yang sangat penting. Bahwa Turki secara jujur di dalam sistem nasionalisme sekuler tidak mampu melahirkan Turki yang kuat dan Turki yang independen. Perspektif kuat dan independen inilah yang bisa dihadirkan oleh Erdogan setelah mengganti epistemologinya, mengembalikan Turki kepada kejayaan yang pernah diraih oleh Turki Utsmani selama 600 tahun. Ulang lebih semacam itu. Misalnya saya kutipkan perkataan dari Burhanuddin Duran, seorang tangan kanan Erdogan lah di dunia media. Dia mengatakan bagaimana memahami perubahan proses status Hagia Sophia. Dia mengatakan bahwa itu adalah semacam mengembalikan the missing link of national identity. Ini yang cukup menarik. Kata dia, ini tidak berbicara tentang ideologi semata, tapi yang lebih penting dalam pandangan rakyat Turki ini adalah mengembalikan titik yang hilang dalam identitas nasional mereka. Apa titik hilang mereka? Itu adalah di dalam independensi. Dan mengembalikan status Hagia Sophia itu seperti mengembalikan independensi Turki. Bahwa Turki secara domestik dan secara internasional tidak bisa didikte oleh siapapun. Ini pesan simboliknya semacam itu. Dan itu dipahami benar oleh seluruh stakeholder di Turki. Seluruh pemain politik di Turki baik dari partai-partai Islam maupun partai-partai sekuler. Ini yang cukup menarik. Coba Anda bayangkan. Di dalam proses negosiasi, proses di persidangan, ya, kalau tidak salah diajukan di tahun 2004, 2005 maaf, dan baru terrealisasi di 2020. Berarti struggle within court atau perjuangan di pengadilan ini cukup panjang. Dan ketika pengadilan memutuskan bahwa kebijakan pemerintah Mustafa Kemal di dalam hal Hagia Sophia salah, maka kemudian hampir tidak ada tokoh-tokoh politik baik dari kalangan Islam maupun sekuler yang resisten terhadap
keputusan pengadilan itu. Dan ini dibuktikan dengan hasil metropol, yakni lembaga polling yang ada di Istanbul yang mengatakan bahwa secara fakta perubahan status Hagia Sophia itu ya didukung mayoritas pemilih tradisional Akparti, ya hampir utuh katakanlah 80%. Di partai berikutnya MHP ini adalah partai nasionalis, ya sebenarnya juga Kemalis, tapi dia berkoalisi dengan Akparti. Segmentasi dukungan itu sampai kepada angka 40 hingga 50. Ini kalangan MHP. Basis konstituensi FHMP ketika menanggapi perubahan status itu. Dan yang cukup menarik, di CHP yang menjadi oposan dari Pak Akparti dan Erdogan, ya, dukungan basis tradisional mereka mencapai 25%. Ini yang dibaca oleh Kemal Kılıçdaroğlu, pemimpin CHP, yang tidak memberikan komentar apapun yang bersifat intrusif atau menyerang terkait perubahan status Hagia Sophia. Ini sekali saya ingin menunjukkan bahwa elemen nasionalisme juga berkelindan di dalam konteks membaca perubahan status Hagia Sophia. Ini yang menarik. Waktu kita 10 menit lagi, Ustaz. Oke. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Kemudian sekarang pertanyaannya kan bagaimana terkait dengan isu New Ottoman, ya? Apakah itu ada di dalam politik domestik Turki dan politik internasional Turki, kebijakan luar negeri Turki atau tidak? Di subtema yang saya katakan itu sebenarnya antara ada dan tiada. Saya ini hasil observasi saya ke Turki 1 bulan di tahun 2015, kemudian 2018 saya juga ke sana. Ya. Saya mengamati bahwa setidaknya ada 2 sudut pandang tentang apa yang terjadi terkait dengan isu New Ottoman atau New Utsmani. Yang pertama sudut pandang elit politik. Ya. Saya kira semuanya hampir sepakat di kalangan elit politik Turki yang mereka menduduki jabatan formal di kabinet Erdogan atau orang dekat Erdogan atau penasihat Erdogan, ada semacam politik of denials. Ya, bahwa mereka sebenarnya tidak pernah mengatakan secara konkret, secara firm bahwa mereka sedang menuju membangkitkan kembali apa yang disebut sebagai New Ottoman. Kalau di kalangan para penasihat politik Erdogan atau orang dekat Erdogan, para tangan kanan Erdogan, mereka mengatakan bahwa sudah tidak relevan lagi berbicara tentang Utsmani baru secara struktur politik. Kurang lebihnya semacam itu. Nanti kalau kita baca misalnya di media mereka semacam Sabah. Jadi Sabah ya, media terbesarnya Akparti yang menjadi corong resminya kurang lebih semacam itu, pemerintah Erdogan, mereka semua mengatakan bahwa tidak relevan lagi berbicara tentang New Ottoman. Tapi ini pada sisi elit politiknya ya. Kemudian kalau berbicara pada sudut pandang akar rumputnya ya, karena saya mendapat kesempatan tinggal di sana 1 bulan dan saya kemudian memanfaatkan selama 1 bulan itu mendatangi akar rumputnya Akparti, yakni di kantor-kantor tingkat kecamatan lah gitu ya, di sekitar Istanbul ya. Saya datangi semua. Tapi coba yang cukup menarik apa cara pandang akar rumput Erdogan, akar rumput Akparti atau dalam hal ini para pendukung Erdogan. Semuanya mengatakan bahwa apa yang dilakukan Erdogan sebagai transformasi Turki sebagai pemimpin dunia. Dalam hal ini khilafah sebagai khalifah. Hampir semua yang saya datangi baik di pejabatan di tingkat akar rumput itu saya tanya juga semuanya cara bicaranya sama. Jadi iya benar kami akan kembali menjadi Utsmani baru. Ini yang tadi saya katakan ada politik of denial di tingkat elit politik, tapi di akar rumput cara bacanya sama.
Kemudian saya memiliki cara baca lain. Ini yang ini saya sampaikan, yakni pembacaan real idealistic politik. Yang saya maksud pada satu sisi, saya melihat sosok seperti Erdogan itu seorang yang realis. Tapi pada sisi lain dia adalah man of vision and man of principle. Dia punya prinsip, dia punya visi yang dia lakukan sebagai man of action, mampu menjalankannya apa yang menjadi prinsip dan visi dia. Apa itu? Saya melihat kalau yang dimaksud New Ottoman itu sebagai transformasi ide Islam, ya, transformasi ide Islam sebagai nilai dan struktur politik, saya kira dalam beberapa hal bisa diterima. Ya. Tapi kalau yang dimaksud New Ottoman itu sebagai konstruksi institusi politik sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Utsmani selama 600 tahun, saya kira sangat jauh dan hampir tidak mungkin. Jadi kalau kata Hasan Turabi begini, sederhananya untuk menjelaskan bahwa model apa yang disebut sebagai model khilafah dalam tanda kutip seperti yang terjadi pada masa dahulu, itu cukup dijelaskan dari penjelasan Hasan Turabi ketika dia mengatakan bahwa maaf, bagaimana? Dari Sudan ya? Ya, dari Sudan. Dia mengatakan begini, ketika mengkritik pendekatan khilafah sebagaimana pendekatan yang lalu, bahwa dunia Islam tidak bisa dikendalikan dari Kairo. Ketika dia mengkritik Ikhwanul Muslimin. Jadi ada bentuk dan transformasi lain yang kita bisa pahami terkait dengan New Ottoman, bahwa dia merefleksikan tadi pada satu sisi yang tadi saya katakan, perubahan lanskap politik karena perubahan epistemologi mereka, menjadikan Islam sebagai nilai. Dan mungkin pada satu sisi aspek-aspek struktur politik bisa diterima. Aspek ide Islam sebagai nilai itu apa? Menurut saya ini yang bisa diambil dari sejarah Turki Utsmani. Yang pertama gini, aggressiveness. Gitu. Masyarakat Turki memang masyarakat agresif karena dia disebut sebagai community of Ghazi. Ya. Masyarakat para pahlawan tadi yang sudah disebut singgung sedikit oleh Ustadz Asep Sobari tadi ya. Masyarakat Ghazi, masyarakat perang. Ya. Kenapa bisa mengalahkan ya Bizantium ya karena mereka terbiasa berperang. Tapi yang kedua yang kita bisa pahami terhadap aspek New Ottoman itu ada pada sisi kemurahhatian. Tidak ada bangsa yang sedemikian murah hati selain bangsa Turki. Ya, coba Anda bayangkan dalam konstruksi negara modern sekarang ini, adakah negara modern yang mau menerima pengungsi sebanyak 4 juta, memberi makan mereka untuk alasan kemanusiaan? Gitu. Dan itu yang sampai sekarang menjadi negosiasi politik Erdogan terhadap kalangan oposisi. Karena kartu truf yang dimainkan kalangan oposisi adalah karena tadi kelemahan, pada satu sisi kelemahan tapi juga bisa dibaca kelebihan, yakni kemurahhatian bangsa Turki dalam hal ini kebijakan politik Erdogan. Kemudian nilai tawar untuk Eropa ya Ustaz ya. Iya benar. Itu aspek tadi. Erdogan Anda membaca bukan hanya pada konteks orang idealis, tapi dia juga orang yang pragmatis. Dan sisi pragmatisme Erdogan bisa dilihat 10 tahun pemerintahan pertamanya. Kemudian aspek yang berikutnya solidaritas. Ya, solidaritas sosial yang kita baca dalam pandangan agama sebagai implementasi ukhuwah Islamiyah yang tidak ada pada pemimpin negara manapun. Karena negara yang the most generous country di dunia itu ya hanya Turki. The most generous sekarang country ya hanya Turki. Kemudian sekarang mungkin masih ada waktu? Sedikit lagi boleh Ustaz. Oke, ya. Tadi sudah saya singgung dari aspek-aspek itu ada sisi kelemahan dan kelebihan.
Tapi saya hanya ingin menegaskan bahwa kalau kita memandang itu sebagai konstruksi New Ottoman, sebagai konstruksi melihat Turki 600 tahun lalu baik secara konstruksi politik dan pendekatan, saya kira tidak seluruhnya tepat karena tadi ada elemen nasionalisme dan seberapa elemen nasionalisme itu mengemuka di dalam kebijakan politik luar negeri Turki sangat besar. Jadi kalau Anda membaca intrusiveness Turki di dalam kasus di Suriah, kasus di Irak, kasus bahkan di Libya. Coba Anda membacanya ini karena faktor ideologi atau faktor kepentingan domestik Turki, kepentingan apa yang disebut sebagai national interest Turki. Butuhkan sumber daya energi ya yang cukup besar dari Libya. That's correct. Itu yang benar. Bahwa sebenarnya elemen national interest, kepentingan nasional jauh lebih besar dan mengemuka ketimbang isu ideologi di keterlibatan Turki di regional. Karena kalau Anda lihat walaupun ada di Libya ada dan kemudian berkaitan dengan Mesir bernegosiasi tentang eksistensi Ikhwanul Muslimin dan lain-lainnya, itu aspek kedua setelah national interest mereka. Aspek kedua yang kebetulan, aspek kedua ini sebenarnya kalau negara-negara di seluruh dunia jujur, cara pandang Turki benar ketika membela Ikhwanul Muslimin, ketika membela Hamas dan ketika membela negara-negara Muslim yang ditindas. Karena legal secara hukum internasional dan legal secara kesejarahan historisitas. Ini yang tadi saya katakan. Tapi ingin saya tekankan bahwa aspek kepentingan nasional Turki sangat mengemuka di dalam. Jadi kalau kita buat perbandingannya ya 70-30% gitu sebenarnya. Ini yang agak disalahpahami sebagian saudara-saudara kita di Indonesia, sehingga kemudian menabalkan, melabelisasi yang sebenarnya tidak penting, tidak perlu, tapi Barat sendiri menginginkan itu. Apa itu? Sebutan sebagai sultan, sebutan sebagai khalifah, dan lain-lainnya itu menurut saya jebakan dari Barat. Karena Barat ingin ada legitimasi semacam itu untuk mengatakan bahwa apa yang menjadi persepsi politik mereka itu benar secara fakta dan secara persepsi. Gitu. Cara faktanya apa ya? Tadi para pro Erdogan kemudian secara tergesa-gesa menabalkan identitas-identitas yang sebenarnya tidak ada dan tidak dipahami secara konkret oleh publik Turki sebagai eksistensi seorang sultan maupun seorang khalifah. Kurang lebihnya semacam itu. Baik, menarik sekali Ustaz Zakirin, luar biasa ya. Analisisnya dan paling tidak saya catat satu hal yang bisa digarisbawahi dari perbincangan kita nih Ustaz ya, bahwa Turki ini mengalami seperti semacam tesis, antitesis dan sintesis ya. Tesisnya di Turki Utsmani, kemudian antitesisnya dengan sekularisme yang meninggalkan Islam serta meninggalkan semua atribut Turki Utsmani, dan pada masa Erdogan ini atau masa AKP Party ini mereka mencoba masuk ke sintesis ya, karena memang terbukti apa yang selama ini sekularisme mereka laksanakan justru secara ekonomi bahkan merusak ya, menurunkan. Kita lihat beberapa waktu yang lalu sebelum AKP Turki naik itu kan, ada inflasi yang besar-besaran dan lain sebagainya begitu, Ustaz Zakirin ya. Ya. Baik, terima kasih. Dan mungkin ini satu pesan yang cukup menarik untuk kita semua ya, bahwa ternyata kita melihat Turki jangan hanya kacamata Islam, tapi juga bagaimana melihat melalui kacamata kepentingan nasional dari Turki sendiri. Ya, di satu sisi tadi Ustaz Zakirin juga menegaskan salah satu contohnya bagaimana mereka berperan besar dalam geopolitik di Libya maupun di kawasan-kawasan lain, bisa jadi karena memang mereka memiliki kepentingan yang besar untuk minyak begitu saja. Sebagaimana juga Amerika juga melakukan hal itu, Rusia melakukan hal itu, gitu. Dan sekarang Cina juga melakukan hal itu juga. Baik, menarik sekali. Ustaz Zakirin, saya Afwan Riyadi. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.